Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Putra Farezi, Prodi Hukum dari kelas HK21A1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya mempelajari pendidikan kewarganegaraan menurut Profesor Dasim Budimansyah. Ada 4 alasan mempelajari pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari sejarah. Pendidikan kewarganegaraan diperlukan sebagai wahana kebangsaan atau nation building. Lalu yang kedua, yaitu alasan yuridis. Alasan berdasarkan pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Pada pasal 35 ayat 3 tentang kurikulum ditegaskan kurikulum pendidikan tinggi dimaksud pada ayat 1 yaitu wajib membuat mata kuliah agama Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Jadi jelas, menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan adalah melaksanakan perintah undang-undang. Lalu alasan ketiga yaitu alasan sosiologis. Alasan sosiologis ini berdasarkan di masyarakat, karena untuk menilai masyarakat sekarang perlu membandingkan dengan keadaan sebelumnya. Pendidikan menggunakan konektivitas sebagai salah satu modal sosial kita saja tidak cukup untuk mengandalkan infrastruktur keras seperti jalan, jembatan, transportasi, bangunan, dan seterusnya, melainkan disertakan infrastruktur lunak seperti pendidikan, budaya, agama, nilai, karakter, dan sebagainya. Kita bisa mengambil contoh dari Sumpah Pemuda tahun 1928. Saat itu konektivitas fisik sangat terbatas, namun dengan konektivitas hati dan pikiran yang kuat, generasi Sumpah Pemuda mewariskan modal sosial yang kuat bagi perkembangan bangsa. Lalu yang keempat ada alasan politis. Alasan politis ini ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Sejak tahun 1957, kurikulum pendidikan kewarganegaraan sudah dikenal dan pada masa Orde Lama mulai dikenal dengan istilah kewarganegaraan, yaitu pada tahun 1957 sampai 1962, dan pendidikan kewarganegaraan dikenal pada tahun 1968. Pada awal Orde Baru di sekolah pun berlaku dan dinamakan kurikulum 1968. Selanjutnya 1975, 1984, dan 1994. Pada era reformasi diberlakukan kurikulum 2004 dan yang terakhir kurikulum 2013. Dalam semua kurikulum sekalipun namanya berubah-ubah. Perguruan tinggi mulainya dikenal matkul pendidikan kewirausahaan pada ajaran 1973 sampai 1974. Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kewirausahaan merupakan bagian dari pendidikan kewarganegaraan. Tahun 1995 matkul berubah menjadi pendidikan kewarganegaraan sampai sekarang. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.